Hai Good Mood, di videoku kali ini aku akan ngajak kalian buat cerita nih. Berhubung bulan ini adalah bulan Oktober, dan bulan Oktober itu biasanya identik dengan hal-hal yang spooky, karena di tanggal 31 Oktober itu adalah Halloween. Jadi khusus bulan ini, video-videoku itu akan membahas tentang hal-hal yang berbau horor. Entah itu urban legend atau emang cerita horor. Jadi, kita penuhi klik mood dengan hal-hal yang horor. Nah, khusus di video ini, aku akan nyampein 4 urban legend yang menyeramkan saat Halloween. Nah, 4 cerita ini biasanya diceritakan dari orang tua ke anak atau dari teman-teman orang-orang yang merayakan Halloween. Apa aja urban legendnya? Yuk langsung aja kita ke ceritanya. Oke, kisah pertama itu datang dari urban legend wig laba-laba. Jadi, dikisahkan ada seorang wanita muda yang pada saat Halloween, tepatnya di malam Halloweennya, dia pengen datang ke sebuah pesta Halloween. Tapi wanita muda ini pengen nih, pada saat datang ke pesta Halloweennya, dia pengen menggunakan pakaian yang asli dan otentik gitu. Nah, untuk mendapatkan kostum yang dia mau, wanita muda ini pergi ke loteng rumahnya. Di dalam loteng rumahnya itu, dia melihat satu buah peti yang di dalamnya itu terdapat pakaian atau gaun-gaun era di tahun 1920-an. Jadi gaun-gaun kuno gitu. Nah, wanita muda ini benar-benar kayak excited banget karena ini tuh sesuai dengan temanya dia. Dia pengen banget menggunakan pakaian yang otentik dan juga bertema masa lalu gitu. Dia mencari gaun yang dia mau di peti itu dan akhirnya dia mendapatkan gaun yang dia suka. Dia mengambil gaun itu dan mencoba nih melihat dirinya di depan kaca menggunakan pakaian atau gaun tersebut. Udah dia suka banget dan merasa kalau gaun itu sempurna. Tapi pada saat wanita muda ini bercermin sekali lagi, dia melihat ada yang kurang nih dari penampilannya dia. Kayaknya masih ada yang kurang perfect nih. Ketika dia mencoba menggunakan baju atau gaun era tahun 1920-an itu, dia ngelihat kayaknya kurang matching sama gaya rambutnya dia pada saat itu. Ya udah dia sambil berpikir nih gimana caranya dia bisa mendapatkan gaya rambut tahun 1920-an. Sambil berpikir, dia langsung teringat nih kalau di bagasinya dia, di bagasi rumahnya itu ada wig yang pernah dia lihat, gayanya tuh kayak gaya tahun 1920-an, kayak wig bob gitu. Langsung aja nih dia turun dari loteng dan menuju bagasinya. Sampai di bagasinya dia mengambil wig tersebut dan dia benar-benar ngerasa kayak wah ini udah matching banget nih gaun di tahun 1920-an dan wig yang dia temukan di bagasi ini. Baru aja si wanita muda ini mau menggunakan kedua benda ini, ternyata bel rumahnya dia tuh berbunyi. Ting tong. Nah, ternyata yang ada di balik pintu itu adalah sahabatnya. Sahabatnya berkata bahwa dia harus buru-buru nih, kita udah mau terlambat menuju ke pesta Halloween. Ya udah, karena memang harus buru-buru banget, si wanita muda ini meminta sahabatnya untuk menunggu dan dia berganti pakaian nih. Dia menggunakan gaun di tahun 1920 itu dan wig yang ia temukan di bagasi. Udah siap, mereka berdua pun pergi menuju ke pesta Halloween. Di dalam perjalanan, mereka berdua ini saling kayak ketawa kecil gitu karena ya melihat penampilan wanita muda ini yang seperti gangster di tahun 1920-an. Kayak udah sempurna banget gitu loh penampilannya di saat itu. Nah, ketika mereka berdua udah sampai di tempat pesta Halloween, baru aja keluar dari kendaraan mereka berdua, si wanita muda ini tuh ngerasa kayak kepalanya tuh gatel banget. Dia ngerasa kayak wig yang dia pakai itu menimbulkan rasa gatal dan merinding gitu. Ya, si wanita muda ini berpikir mungkin ini adalah salah satu kayak akibat dari dia menggunakan wig ya, karena dia belum pernah sebelumnya menggunakan wig dan dia merasa kalau ya mungkin ini memang efek dari si wig tersebut. Ya, dia cuma menggaruk-garuk kepalanya aja di sana. Tapi baru aja 5 menit nih ya si wanita muda itu ada di pesta Halloween, dia ngerasa kayak udah nggak tahan banget sama rasa gatal yang diakibatkan oleh wig tersebut. Karena udah nggak tahan banget, wanita muda ini berkata nih sama sahabatnya, "Duh, aku nggak kuat banget nih, bener-bener aku harus melepas wig ini deh saat ini juga kayaknya." Nah, karena mendengar kata-kata dari si wanita muda ini, ya teman itu langsung noleh dong ke arah si wanita muda itu. Betapa terkejutnya sahabatnya si wanita muda ini ya, dia tuh benar-benar terkejut karena melihat di bawah wig si wanita muda ini tuh ada laba-laba hitam yang besar banget dan tiba-tiba turun ke bawah wajah si wanita muda itu, menutupi wajahnya wanita muda itu. Benar-benar aja dia tuh kayak teriak kencang banget si wanita muda ini dan langsung menepis si laba-laba itu dan melepas wignya. Nah, ketika wig itu dilepas dan wig itu dalam keadaan terbalik, ternyata di dalam wig itu banyak banget ada laba-laba yang kecil-kecil yang baru menetas itu. Ya, ternyata di dalam wig tersebut emang ada sarang laba-laba dan laba-laba itu memiliki telur yang banyak banget. Pas banget nih telur laba-laba itu menetas di pesta Halloween tersebut.
Jadinya si wanita ini belum lama di pesta, ya udah terjadi kericuhan akibat si wig itu. Wanita ini pun akhirnya ya pergi dari pesta itu. Jadi bayangin aja nih, wig yang di dalamnya itu ada laba-laba sebesar kepala kita. Dan kita udah sempat pakai wig tersebut. Gimana merindingnya ya? Tato Halloween. Jadi ceritanya di malam Halloween ada 2 gadis kecil nih yang baru aja pulang dari melakukan ritual trick or treat. Jadi di malam Halloween itu mereka mendapatkan banyak banget permen dan juga hadiah yang spesial. Mereka berdua mendapatkan masing-masing tato temporer unicorn. Nah, karena merasa ini hal yang unik dan tumben mereka dapetin, mereka nunjukin nih ke ibu mereka masing-masing. Oh ya, by the way, mereka berdua ini adalah kayak saudara sepupu gitu. Dan di rumahnya itu lagi melakukan kumpul keluarga. Jadi mereka berdua ini nunjukin tato tersebut ke ibu mereka masing-masing. Nah, udah nih, ibu mereka itu juga ngerasa kayak ini tuh hadiah yang unik juga, karena belum pernah nih ada tato yang mereka dapetin. Biasanya kan dapetin permen atau coklat aja. Ya udah, karena saking senengnya, 2 gadis kecil ini langsung menggunakan tato itu, digosok di lengannya, dipasang, udah nempel tuh ya. Baru aja mereka tuh kayak excited banget dan seneng karena mendapatkan tato pertama mereka. Mereka ini langsung kayak orang kebingungan. Jadi 2 gadis kecil ini seperti sempoyongan, terus kayak mabuk gitu. Jadi kayak jalannya tuh agak kayak orang mabuk, abis minum minuman keras gitu loh. Nah, karena melihat anak-anaknya ini kayak mabuk berat, setelah mendapatkan tato tersebut, ya ibu dari masing-masing anak ini tuh kayak nelpon ambulan dan membawa si 2 gadis ini ke dokter di rumah sakit kan. Nah, sampai di rumah sakit, dicek nih semua yang terjadi sama mereka, ya dokter tuh nggak menemukan sesuatu yang aneh. Dokter nih curiga awalnya ke permen atau coklat yang 2 gadis kecil ini dapatkan. Ya udah, si dokter meminta untuk menyita si permen-permen ini dan dicek di lab. Tapi waktu dicek di lab, dokter tidak melihat ada yang aneh dari permen dan coklat itu. Ya semuanya normal aja gitu loh, nggak ada racun ataupun hal-hal yang berbahaya. Nah, karena pihak kedokteran itu nggak bisa menemukan apa penyebab dari gadis kecil ini mabuk, jadinya pada pihak kedokteran itu minta bantuan kepolisian pada saat itu. Yaudah nih, si dokter menelpon polisi dan polisi pun mengecek ke rumah 2 gadis ini. Kebetulan waktu itu yang ada di rumah adalah salah satu ibu dari gadis kecil ini. Pada saat itu, sang ibu lagi beresin pakaian dari mereka berdua ini, si 2 gadis kecil ini. Nah, kebetulan juga tuh waktu itu di salah satu kantong pakaian anak gadis kecil ini ada tato yang belum digosok. Nah, disitulah langsung si ibunya itu kayak curiga dan memberikan tato tersebut ke pihak kepolisian. Bener aja nih, pada saat tato itu dicek ke laboratorium, ternyata di tato itu terdapat bius. Dan dia tuh kayak mengandung kayak senyawa halusinogen gitu. Jadi kalau misalnya itu terkena di kulit akan membuat orang itu seperti mabuk atau seperti dibius gitu. Jadi ya ini adalah sebuah penemuan yang cukup menggemparkan waktu itu dan membuat orang tua itu semakin was-was kalau anak-anaknya itu melakukan ritual trick or treat. Atraksi rumah hantu Halloween. Nah, jadi ceritanya nih Good Mood ya. Ada sebuah tour yang dimana tour ini tuh melakukan atraksi rumah hantu Halloween. Jadi itu kayak sirkus, dia tuh bisa pergi kemana aja gitu, mengunjungi daerah-daerah tertentu yang memang mereka ingin datangi. Tapi kalau sirkus tuh biasanya kan udah ada jadwal tuh ya, kayak misalnya sekarang dia ke daerah A, nantinya di tahun berikutnya atau di bulan berikutnya dia akan datang ke daerah B gitu. Udah pasti itu jadwalnya. Bedanya dengan atraksi rumah hantu Halloween ini, nggak ada yang tahu daerah mana atau tempat mana yang nantinya akan dikunjungi oleh atraksi rumah hantu Halloween ini. Nah, yang pasti dari atraksi rumah hantu Halloween ini adalah si atraksi ini pasti diadakan di gedung lantai 5 dan harus di gedung lantai 5. Karena di setiap tingkatan gedungnya itu level menakutkan dari rumah hantunya itu akan berbeda-beda. Nah, ada nih cerita dari seseorang yang pernah bermain rumah hantu Halloween ini. Nah, kenapa orang-orang mau bermain rumah hantu Halloween ini? Karena diiming-imingi hadiah berupa uang tunai gitu. Kalau memang mereka bisa tahan, nggak takut sampai di gedung di puncak lantai 5-nya. Nah, yang pernah bermain mengatakan bahwa ketika kita masuk ke atraksi rumah hantu Halloween itu, kita tuh nggak seperti masuk ke sebuah atraksi atau pertunjukan rumah hantu. Ini tuh lebih kayak masuk ke rumah hantu beneran. Jadi bener-bener hawanya, terus kayak udaranya tuh pengap, terus creepy banget pokoknya. Jadi sampai banyak orang yang nggak berhasil karena saking takutnya mereka keluar dan nggak bisa nyampai ke gedung lantai 5-nya.
Tapi ada juga nih yang mengatakan bahwa pernah ada orang yang menyelesaikan tantangan dari atraksi rumah hantu Halloween ini, tapi yang berhasil itu nggak pernah kembali, tanpa mereka itu kayak nggak ada yang tahu apakah mereka itu udah dapat uangnya, dan nggak ada yang tahu apakah mereka itu udah bisa pulang atau enggak. Jadi kayak yang menang ini lenyap gitu aja. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa kalau atraksi rumah hantu ini tuh sebenarnya tuh kayak kedok aja gitu loh untuk mendapatkan korban atau mangsa. Ya, jadi yang pasti dari atraksi rumah hantu ini hanyalah si gedung berlantai 5 ini, dan pasti diadakan di hari Halloween. Gimana menurut kalian? Permen pisau cukur. Jadi ceritanya di suatu hari ada anak laki-laki kecil dan segerombolan teman-temannya yang sedang melakukan ritual trick or treat di malam Halloween pada saat itu. Nah, mereka menelusuri blok perumahan mereka dan meminta permen ataupun coklat lah ya kepada masing-masing rumah di sana. Udah nih, mereka udah menelusuri blok rumah mereka, tapi mereka tuh kayak ngerasa kurang puas dengan permen dan juga coklat yang mereka dapatkan kalau hanya menelusuri satu blok perumahan aja. Ya udah, mereka memutuskan untuk menelusuri blok-blok perumahan lainnya lagi sampai mereka puas. Udah nih, mereka udah puas mendapatkan banyak permen dan juga coklat. Segerombolan anak laki-laki ini pulang nih ke rumah salah satu dari anak laki-laki ini. Udah sampai di teras rumahnya si anak laki-laki ini, ya mereka semua tuh berkumpul dan kayak membandingkan permen dan juga coklat yang mereka dapatkan. Jadi mana nih permen yang lebih besar, mana permen yang lebih banyak. Pokoknya perbincangan bocah laki-laki lah ya tentang permen dan juga coklat. Nah, si anak laki-laki pemilik rumah ini, dia tuh kayak pengen banget nih mencoba permen yang udah ia dapatkan. Dia ngambil aja nih random permen di kotak permennya dia, langsung dia memakan permen tersebut. Nah, tapi bukan rasa nikmat atau rasa enak dari permen yang ia dapatkan, dia tuh malah merasa kesakitan, dan teman-temannya juga kaget banget dengan apa yang terjadi sama anak laki-laki itu. Teman-temannya itu teriak karena si anak laki-laki itu di mulutnya mengeluarkan darah yang banyak banget, ngucur deras banget, dan si anak laki-laki itu langsung teriak kesakitan. Karena mendengar teriakan dari anak-anak di luar, orang tua dari anak laki-laki ini tuh keluar dari rumah dan melihat mulut dari anak laki-laki itu udah banyak banget mengeluarkan darah, dan juga lidah dari anak laki-laki itu putus. Ternyata permen yang dimakan oleh anak laki-laki itu bukanlah permen biasa, melainkan permen yang di dalamnya terdapat pisau cukur yang sangat tajam banget. Itulah yang membuat lidah anak tersebut teriris dan putus. Ya udah, karena kaget banget, si orang tua itu langsung manggil ambulan dan juga 911. Si anak ini langsung dibawa ke rumah sakit dan langsung dijahit gitulah, disambung mungkin ya lidahnya, dan ya udah langsung diperiksa kembali lah. Karena kejadian ini cukup mengerikan ya di blok perumahan itu, jadinya polisi menghimbau orang tua yang ada di blok perumahan itu agar mengumpulkan semua permen anak-anaknya yang mereka dapatkan. Jadi ini semua permen akan dikumpulkan dan akan dilihat apakah ada permen lainnya lagi yang mengandung benda tajam di dalamnya. Langsung aja dong, karena kejadian ini banyak orang tua yang shock, dan seketika tuh pada saat itu nggak ada anak-anak yang boleh melakukan ritual trick or treat lagi. Gimana nih menurut kalian tentang urban legend di Halloween yang aku sampaikan ini? Kalau menurutku sih ya, sebenarnya Halloween itu kan seharusnya jadi kayak pengalaman atau hari yang seru lah ya buat anak-anak, karena kan ya itu adalah hari dimana kita bisa kumpul sama keluarga, terus seru-seruan, dan juga mendapatkan banyak permen ataupun coklat. Tapi ya banyak oknum yang malah memanfaatkan hari ini untuk menyelakai banyak anak-anak dan membuat Halloween itu menjadi kayak hal atau hari yang kurang mengenakan lah ya untuk mereka. Jadi ya, menurut kalian gimana? Bisa diskusi di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!